Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Haritsah dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Mungkin teman-teman sering dengar ya, apa itu obligasi. Nah, obligasi sendiri adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Ketika seseorang membeli obligasi, mereka meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Lalu, obligasi sendiri memiliki beberapa keuntungan. Apa aja sih keuntungannya? Nah, keuntungan obligasi sendiri tidak memengaruhi pengendalian pemegang saham. Pemegang obligasi tidak memiliki hak voting pada saat rapat umum pemegang saham, sehingga pemilik memiliki kendali penuh atas perusahaan. Lalu, obligasi menyebabkan penghematan pajak. Di beberapa negara, obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Sedangkan pengurangan tersebut tidak berlaku untuk dividen saham. Lalu selanjutnya, potensi laba per saham yang lebih tinggi. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba neto, laba per saham atas saham biasa biasanya lebih tinggi ketika menggunakan pendanaan obligasi karena tidak ada saham tambahan yang diterbitkan. Ada beberapa poin tentang obligasi dari penerbitnya, bisa berupa pemerintah, obligasi pemerintah, lalu perusahaan yaitu obligasi korporasi atau lembaga lainnya. Lalu ada kupon. Kupon yaitu tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara periodik. Lalu ada jatuh tempo, tanggal di mana penerbit harus mengembalikan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Lalu ada harga, yaitu nilai nominal obligasi pada saat diterbitkan, namun bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang bervariasi, tergantung pada suku bunga dan resiko kredit penerbit. Selanjutnya, berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi beberapa jenis. Ada obligasi pemerintah, seperti yang tadi dibahas sebelumnya, diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Contohnya, obligasi negara retail ORI di Indonesia. Lalu ada treasury bonds di United States, Amerika Serikat. Lalu ada obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta. Umumnya memiliki risiko lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi juga menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Kayak biasalah ya, suku bunga lebih tinggi pasti punya risiko yang lebih tinggi. Lalu ada obligasi daerah, diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kota untuk membiayai proyek infrastruktur lokal. Contohnya municipal bonds di Amerika Serikat. Lalu ada obligasi internasional, diterbitkan di pasar internasional oleh pemerintah atau perusahaan. Contohnya ada euro bonds dalam mata uang euro tentunya, lalu ada samurai bonds dalam mata uang yen Jepang. Lalu berdasarkan jaminannya, obligasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Secured bonds, obligasi yang terjamin, didukung oleh aset tertentu sebagai jaminan. Contohnya, obligasi menggunakan jaminan aset berupa real estate dikenal dengan obligasi hipotek atau mortgage bonds. Lalu ada sinking fund bonds, yaitu obligasi dana pelunasan, obligasi yang dijamin dengan aset tertentu yang disisihkan untuk melunasi obligasi tersebut. Lalu ada unsecured bonds atau debentures, tidak didukung oleh aset tertentu, bergantung pada kepercayaan terhadap penerbit. Lalu berdasarkan jangka waktunya, obligasi dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada obligasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 tahun, lalu ada obligasi jangka menengah, jatuh temponya antara 3 hingga 10 tahun, lalu ada obligasi jangka panjang, jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Lalu berdasarkan suku bunganya, obligasi dengan bunga tetap, yaitu fixed rate bonds, membayar bunga dengan suku bunga tetap selama masa berlaku obligasi. Sedangkan obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bonds, suku bunga yang dibayarkan dapat berubah-ubah nih, berdasarkan tingkat suku bunga pasar atau indeks lainnya atau faktor-faktor lainnya. Lalu berdasarkan beberapa fitur tambahan, ada convertible bonds, dapat dikonversi menjadi saham perusahaan pada kondisi tertentu. Lalu ada callable bonds, obligasi memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Lalu ada putable bonds,
memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menjual kembali obligasi kepada penerbit sebelum jatuh tempo. Lalu ada inflation linked bonds. Nilai pokok dan pembayaran bunga disesuaikan dengan tingkat inflasi. Lalu berdasarkan pembayaran bunganya, ada zero coupon bonds, yaitu tidak membayar bunga secara periodik, dijual dengan diskon dan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Lalu ada coupon bonds atau serial bonds, membayar bunga secara periodik selama masa berlaku obligasi. Selanjutnya, berdasarkan registrasinya, obligasi terbagi lagi menjadi dua, obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk. Obligasi terdaftar sendiri adalah obligasi yang didaftarkan atas nama pemiliknya. Pembayaran bunga atas obligasi terdaftar dilakukan dengan memeriksa catatan pemegang obligasi, sedangkan obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak terdaftar. Pemegang obligasi harus mengirimkan kupon untuk menerima pembayaran bunga. Mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.